topik pertama ini secara besarannya Mungkin ngomong tentang itu ya, Mas. Relaksasi yang PBB peraturan, ya. Peraturan ya. usia 45 tahun dibolehkan kerja. Oke. Aku tanyanya Yang ke sangat Kamil aneh dulu dan aja nih. kayaknya Kamil kemarin sempat Pak Kamil kemarin sempat ngulik ya bahwa datanya itu sebenarnya sebuah anomali ya atau ya cocok logi lah. Bisa jelasin lagi, Kamil? Yes, apa namanya si BNPB melalui Pak Ketuanya atau Jubirnya, nggak tahu itu siapa, Pak Doni ya? Juri Pak atau Doni. Doni ya? Itu bilang bahwa bisa minta tolong bukain ini nggak COVID Go ini, nanti di screen itu biar enak lihatnya. Jadi apa namanya? Aku sambil buka aja ya. Bentar ya. Iya, kamu aja Mil. Iya, maaf ya, Pak. covid19.go.id. Oh, ada grafiknya kan ya? Iya, ada grafiknya. Ini ya, aku ini aja deh. Langsung aja share screen. Mana sih? Oke, ini ya, COVID Go ID, terus kita lihat dari mananya ya, peta sebaran kali ya? Boleh. Bakal ada ini grafiknya. Ini situs resminya yang sangat bisa dikritisi sebenarnya, karena aneh banget. Karena nggak terlalu lengkap peta sebaran. Dia bilang bahwa berdasarkan datanya dia, bahwa 45 tahun ke bawah itu menyumbang hanya sedikit kematian daripada umur setelah itu, 45 sampai 60 sampai setelah itu. Terus dasarnya ini perkembangan kasus. Nah, anehnya itu dia nih ya. Ini kasusnya. Ini apa sih? Oh, sejauh ini ya. Udah lumayan lengkap ya, Jakarta berapa, ini berapa. Jenis kelaminnya. Profil kali. Iya, profil. Iya, di website ini lumayan ini sih upgrade sih daripada sebulan lalu misalnya. Yang nggak ada data apa-apa, cuma angka ini kan, cuma angka tabel. Positif negatif berapa gitu, tes berapa gitu. Sekarang lebih upgrade, bagus lah. Nah ini loh yang mau ini kan, yang berdasarkan semuanya itu yang positif segini. Ini berdasarkan umurnya ya, 0 sampai 5 tuh yang kuning, yang 60 ke atas itu yang biru muda. Nah mungkin sekilas ini rada bingung. Oke, kita next. Yang positif. Ya ini potongan-potongannya. Yang positif ini segini kan. Justru yang paling banyak orang usia 45 sampai 60 sama 31 sampai 45. Ya. Tapi dia ngeklaim bahwa orang ini tuh nggak apa-apa gitu. Orang positif ini nggak apa-apa. Kenapa? Klaimnya karena usianya muda. Karena dilihat dari data ini beda sama data kematian. Yang kematian ini usia 45 yang dua ini batang ke yang paling kanan ini kan 39 sama 45 sama 40%. Jadi dia bilangnya 85% itu di usia 45 ke atas yang mati gitu. Karena COVID. Jadi yang 45 ke bawah yang menyumbang kematian juga sebenarnya. Nggak banyak yang mati. Makanya boleh kerja untuk bidang-bidang yang esensial. Ada 11 bidang kalau nggak salah. Berarti sama seperti yang kemarin, bidang-bidangnya yang diperbolehkan, kesehatan, menjual makanan, dan lain-lain. Tapi sekarang hanya 45 ke bawah gitu. Diperluas lagi yang boleh bekerja gitu ya. Yes. Mungkin ini kalau diterapkan DPR sama pemerintah kosong ya gedungnya. Tanda. Terus
Harusnya ya. Nggak nih bercandaannya gitu. Emang mereka kan 45 tahun ke atas harusnya di rumah semua biar Indonesia beres lah. Oke, itu nggak usah dipikirin. Jadi ini salah sesat logikanya itu bahwa kematian di bawah 45 nggak dihitung gitu. Satu itu ya, bahwa misalnya 45 tahun ke bawah itu berdasarkan statistik BPS, Badan Pusat Statistik, kita ini kayak separuh lebih mayoritas orang Indonesia tuh 45 tahun ke bawah gitu kan. Mungkin datanya Yang bonus demografi itu ya. Ya, demografi itu ya. Jadi dengan itu harapannya roda ekonomi ekosospol bisa jalan, PHK ditunda sesuai sama targetnya kan, PHK bisa dikendalikan lah istilahnya. Terus jadinya yang mati tidak value-nya lebih kecil daripada roda ekonomi yang bisa jalan ini valuable gitu. Benar nggak sih? Lebih penting roda ekonomi jalan daripada ngitung orang yang meninggal di sini. Nyawa-nyawa ini nggak ada harganya gitu. Jadi misalnya hitung aja 260 juta, 200 jutanya orang ini ya, 200 jutanya orang yang boleh keluar lah, boleh relax gitu. Ya nggak sih Mas? Ini. Iya. Di situ pun ada menyumbang angka kematian 15% kan Mas? Ini 10 tambah segini kan 15. Ya, jadi 200 juta di 15%-nya ya berapa juta sih? 20 jutaan, minimal, bukan jadi sangat amat kecil angkanya. 3 jutaan ya, ini kalau misalnya kita mau bodoh-bodohan semua angkanya bisa semua terinfeksi ya, yang mati 20 juta gitu. Itu nggak apa-apa, nggak ada nilainya. Cinta. Nah, itu masalah utama. Padahal di ini kan, ya itu soal nyawa. Terus abis itu yang menyebabkan nyawa itu adalah infeksi. Padahal yang positif ini kebanyakan orang 45 tahun ke bawah gitu. Jadi istilahnya monggo kalian dan di Indonesia juga ini kan istilahnya tapi gitu kan. Jangan meninggal gitu. Jangan meninggal gitu. Monggo kalian terinfeksi nggak apa-apa gitu. Asal mengurangi. Kemarin 2 statement anehnya ini. Nanti kalian berpendapat ya. Nomor 1, kalau toh terpapar belum tentu sakit. Ya itu. Terus ya itu kan sama dengan ya sakit nggak apa-apa, tapi jangan mati ya gitu kan. Iya. Dan lucunya terus, lagi di Badan Pusat Statistik itu, aku nggak usah buka ya itunya, rada ribet. 45% orang tua di Indonesia tinggal dengan generasi selanjutnya gitu. Beda dengan negara maju yang demografinya beda. Jadi orang tua tuh biasanya tinggal sendiri kalau negara maju. Gitu kan, negara yang high income. Lah kita lower income dan Indonesia ini punya kekhasan bahwa orang yang muda 45 tahun ke bawah separuhnya tinggal sama orang tuanya gitu. Jadi karena positif ini sangat bisa menularkan. Jadi sebenarnya biar orang 45 tahun ke atas nggak terinfeksi, itu tuh nggak bukan dengan cara ini gitu. Iya. Jadinya aneh banget kan keputusan salah lah keputusan ini. Kalau untuk tujuannya untuk menanggulangi wabah, tapi kalau untuk melancarkan ekonomi dengan mengorbankan manusia, ya itu beda lagi kan. Nah, kira-kira begitu. Oke.